selamat, panjang umur, sukses dunia akhirat, dan pula kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Guru Bambang Hermanto yang insyaallah akan mengisi Mau'izatul Hasanah atau tausiah. Mudah-mudahan ya, insyaallah nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi atau hanya jawab insyaallah. Untuk itu dengan hormat kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Bambang Hermanto, kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu saya membaca kitab Rasulullah pernah tanya jawab kan. Ini belum calon ada duitnya ini. Iya. Aduh mau dompet. Bujur. Iya. Baik, bacanya. Bacanya apa? Iya. Jadi ya, mohon maaf. Sebagian besar ini murid ulun nih, dia itu mengaji. Dia 2 tahun dia ngaji sama corona. Ya, dan kalau saya bawa kitab, mohon maaf ya, mungkin paling lama sekitar 30 menit ya. Kambingnya itu panas terus saja kan? Iya. Orang muntah kan? Orang muntah kan? Dia. Kalau Mohon maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita ya, Kiai, bentar lagi haji. Amin. Amin. Kalau Kiai itu artinya sudah ibarat kaumku sudah tua betul. 20 tahun di sini beliau. Saya itu mungkin nggak sanggup sama membangun musola ini. Sama saya sangat batunya, saya ini sama Ustaz beliau ini. Dulu ada guru Jailani, mungkin sekarang di Jakarta ya. Guru Jailani, nah itu yang punya musola ini dulu. Teman-teman ini sebenarnya teman lama. Nah, saya pun berdoa ketika masih corona ini, mudah-mudahan asal Ustaz Miftahul Ulum itu aja sehat, aman aja ini. Amin. Teman kita yang dahulu Haji Heru yang suka di luar udah 100 hari. Ya. Yang Pak Haji itu Pak Polisi Pak Santo yang nguruskan baru dulu nguruskan SIM saya walafiat. Ketemu waktu pernikahan anak Haji Dadi, kataku Pak Santo sampai mudah-mudahan sehat, kita ketemu lagi panjang umur dan ketemu lagi. Pak Santijan sudah walaupun banyak tanah meninggal juga, tanah sedikit aja pakai. Mudah-mudahan kita nih pandangannya bagusnya panjang. Amin. Ini biar panjang umur. Amin. Video ulun dari dahulu. Dokter Anda Haja Salwatul Zakia sudah dahulu. Tenang sudah beliau. Sebab nyaman ke dahulu juga aja. Kan jangan dulu. Mau apa panjang umur kan mau apa? Atur kalau lagi. Komitlah panjang lagi umur beliau. Mohon maaf ya semuanya, mudah-mudahan panjang umur. Tidak gampang Pak ditinggal pasangan hidup. Walaupun saya ya sering baca Al-Quran ya, sering tahu itu takdir itu dari Allah. 20 hari wanita anak saya 2 kan, 20 hari saya di kamar zikir, ingat apa kayak gini hidupku. Nah, betapa ditinggal pasangan itu tidak gampang. Nah, mudah-mudahan sehat kalau kita istri kita nih. Sayangi Pak di rumah itu, jangan tapi dimarahin istri. Ya tuh, jadi ini Sayang mana? disayangi. Jadi kita mudah-mudahan seperti itu ya, sehat walafiat. Amin. Nabi mengatakan bahwa
setelah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat yang lain selain sehat, Pak. Tidak ada nikmat yang lain selain sehat. Disyukuri sehat itu. Disyukuri betul sehat. Kambing nunggu. Kalau orang sehat, kemarin saya pas ke Banjarmasin, ziarah ke kubur ibu saya, orang tua saya, terus saudara saya dicek tekanan 120/80. Nah, teman saya yang lebih muda 150. Kebanyakan mikir duniawi kemarin. Timbangannya 72, saya timbangannya 69 aja dari dulu. Makan, walaupun makan tidak ada pantangan ini, cuma sehat luar biasa. Ibu bapak yang berbahagia, ada salah satu amalan yang amat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengannya. Bahkan amalan ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzurullaha, ingatlah kalian akan Allah, dzikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Kalau ayat itu dimulai ya ayyuhalladzina amanu, itu salah satunya berarti ayat-ayat madaniyah. Artinya Nabi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, walaupun turunnya barangkali di padang Arafah. 28 surat yang turun di Madinah, 86 surah di Mekah. Jadi 114 surah. Betapa indahnya malam Jumat tadi, saya menghadiri, saya senang kalau beliau ini imam. Kalau ada beliau aja, saya sengaja jauh-jauh aja, supaya dia kan lihat saya. Kalau Ustadz ini, jadi dia kanan jauh, sengaja dia mendengarkan surah beliau. Dia membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Artinya surah yang di Madinah yang ada hubungannya dengan orang yang beriman. Kita disuruh ingat kepada Allah. Mengapa kita disuruh ingat kepada Allah? Selalu menyebut nama Allah. Apakah untuk kepentingan Allah sendiri? Tidak. Berdasarkan ilmu tauhid yang saya baca ini, yang dikarang oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya bin Aqil, yang saya dapat ijazah dari langsung Matapura, dari murid pengurus kumpul dari Kiai Haji Samsuri, langsung sanadnya bersambung kepada si pengarang ini, bahwa Allah itu kalau melakukan sesuatu yang rukun 6, yang rukun iman kita yang ke-43, tanazzuhu ta'ala anil agradi fi af'alihi wa ahkami. Artinya maha suci Allah yang mempunyai tujuan di dalam perbuatan dan hukumnya. Jadi dia kalau memerintahkan sesuatu berarti untuk kepentingan itu manusia sendiri. Tidak ada kepentingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada berkepentingan dengan makhluknya. Karena itulah dikatakan bahwa salah satu manfaat daripada zikir dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 ditegaskan, surah Ar-Ra'd ini surah ke-13. Maka saya bawa kacamata ini semua kabur, setelah apalagi dengan istri ini banyak kabur melihat ini. Surah ke-13. Kita ini Pak, kalau agama nggak boleh dalil, agama ini dalil, walaupun saya hafal saya baca kan. Ad-din huwa dalil, agama dalil, Al-Quran, hadis. Nggak boleh ceramah, itu namanya ngobrol. Kalau ceramah harus bawa kita hadis sahih, hukum. Saya hafal aja ayatnya, terus saya bukakan. Tidak ada pahala. Carikan dulu Ustaz surah Al-Arab 18. Saya bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd 28 itu. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan tenang hati-hati mereka. Berarti bukan satu hati ini. Ini hati yang biasa di manusia. Batin kita ini. Qulubuhum jamak. Bidzikrillah, hanyalah dengan menyebut nama Allah. Nah, betul. Syukran Ustaz. Sampai syukran lagi berarti apa itu? Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hanya saja tenang itu hati-hati mereka, berarti hati kita ini, satu hati manusia ini yang biasa ini hati. Berarti ada lagi hati yang sir, yang bisa melihat Allah, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kalian bahwanya hanya saja dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tentram. Nanti di akhir-akhir ini saya gimana dikir Allah itu menurut konsep saja dia. Tidak ada yang lain. Saya pagi tadi dijemput oleh Kiai Haji Dadi ke kantor. Ngomong usaha bisnis biasa. Nah, karena itu kalau ngomong apapun harus diselingi dengan ada kita mengingat Allah. Luar biasa. Manfaat mengingat Allah luar biasa. Diingat di sisinya. Nah, sekarang dalilnya hadis sahihnya gimana mengingat Allah itu ya? Saya bukakan kitab dari sini, Al-Hafiz Ibnu Hajar, kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Artinya hadis-hadis hukum. Kitab yang muktabar. Kalau hukum dari hukum bab wudu sampai selesai sampai seterusnya di sini di bab zikir dan doa. Bab zikir dan doa. Allah. Saya sebelum kesini Pak sudah membuka kitab apa yang mau diomongkan. Sebab buat haji-haji ini Pak, haji itu kalau ke saya kantor selalu bagaimana sih caranya mengingat kepada Allah. Dia Pak ilmunya tinggi apa? Perasaannya tinggi, ilmunya tidak ada, kan bisa. Ya kan dalilnya itu nggak tahu. Di dalam kitab ini namanya taklid sahih. Ini benar aja, cuma dalilnya nggak tahu kan. Kitab sifat 20 taklid kita, iman kita nih sahih juga, cuma ikutnya nggak tahu dalil. Nah maka itu harus tahu dalil itu. Ada dalil akli, akal pikiran, dalil nakli, Al-Quran dan hadis sahih. Nah, hadis sahih ya, bukan masalah bab dan zikir. Bagaimana tadi faedahnya untuk kita orang beriman. Nomor hadis 1569. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini panggilan kesayangan oleh Nabi. Nama beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dia masuk Islam setelah penaklukan Khaybar ke-7 Hijriah, 4 tahun dia bersama Nabi. Tapi dia didoakan Nabi banyak hafalan. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fi. Siapa-siapa suatu kaum, suatu pribadi, suatu kelompok umat majlisan di suatu majelis yadhkurunallaha fi, mereka menyebut nama Allah di dalamnya. Ustaz jelas surah Yasin sebutnya 83 ayat surahnya ya, turun di Madinah. Urutannya ke-36. Banyak nama Allah disebut. Tahlil la ilaha illallah. Jadi kalau tarekat sejauh zaman tarekat saja dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Disebut nama Allah. Allah disebut. Betapa banyak dia disebut nama Allah tadi. Illa hafathumul malaikatu, kecuali
penuh sesak malaikat. Subhanallah. Seluruh malaikat penuh sesak. Ada yang sayapnya 2, 3, 4 menurut Al-Quran. Ada menurut hadis Nabi SAW, Jibril 600 sayap. Penuh sesak. Kita aja nggak tahu. Tapi saya meyakini dari dulu kalau kita ngajar Al-Quran atau rasa sejuk aja. Ini itu rasa sejuk aja kan. Apalagi mencium bau asap kambing sejuk aja. Pikiran kita rasa enak aja. Harus tapi jangan lama-lama. Enggak, ada kambing. Aku kalau nggak saya bacakan ini. Sudah minum, sudah makan, sudah memang mau sengaja mengobati. Zikir ini kayak oase di padang Sahara. Nah, jadi hati-hati yang kering. Udah dulu kering, tambah lagi kurang. Wahafathumul malaikah, penuh sesak oleh malaikat. Wa ghasyyathumur rahmah, dikelilingi, diliputi oleh rahmat. Subhanallah, nggak sembarangan. Kita ini karena rahmat Allah bisa di dunia ini, karena rahmat Allah kita masuk ke surga nanti. Amin. Sampai aku ibadat Ustaz banyak, nggak usah ngomong itu orang yang Yahudi 500 tahun beribadat sebelah mata ini aja atau yang kiri aja nggak bisa membalas selama 500 tahun ibadat. Mana ente? Hadis sahih mengandalkan ibadat. Tapi 500 tahun beribadat sebelah mata kiri kita ini aja nggak bisa. Oh Tuhan, kamu masuk surga dengan rahmatku, kata Tuhan. Tuhan, aku nggak mau masuk surga dengan rahmatku, aku dengan ibadahmu gimana? Baik, timbang. Biji matamu aja 1. Masih berat biji mata nggak bisa. 500 tahun beribadat. Yahudi, ini bukan kepala kita ini lagi hitam kayak zaman ini. Batunya itu kenapa jadi hitam? Lubang. Makanannya di laut lagi diambil. 500 tahun beribadat. Umat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW mau masuk surga. Umat Nabi Muhammad SAW umurnya paling-paling 63. Kalau Kristen Nabi SAW paling banyak ya 90-an. Paling tinggi. Kakak saya kan berempat saudara nih Pak ya. Saya yang kelima. Umurnya 59, 59, 57, 57. Nah, lu 53 sudah. Tahun aja lagi. Enggak. Maka bini masih anu. Mohon maaf ya. Kayak apa? Mohon maaf anakku jangan ceritakan sama ibu ya. Gitu. Nah, itu ibaratnya masuk rahmat surga itu kita di dunia rahmat Allah, Pak. Surga, Pak. Tapi umat Nabi Muhammad, kenapa kita harus sholat ibadat? Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadat. Jangan sampai mulut ini masuk aja. Oh, kata guru itu kan perlu lagi beribadat. Takut. Ibadat kan tidak ada mau. Jadi beribadat tetap ibadat. Tapi jangan mengandalkan itu. Rahmat Allah. Wadakarahumullahu fi man indah. Dan Allah mengingat mereka di sisinya. Ini hebatnya menyebut nama Allah. Allah ingat. Subhanallah. Bos aja ingat on kita, nyaman hidup kita. Bini gue ingat on kita, nyaman kan kita. Istri, suami ingat istrinya enak. Anak, suami juga ingat anak-anaknya enak. Apalagi Allah yang ingat. Ajalan Allah yang ingat kepada kita. Subhanallah. Mungkin kita ini selama ini, mohon maaf ya, ekonomi kita kurang, apa yang kurang, kesehatan kita kurang. Kita banyak memikirkan diri sendiri. Gak ada mikirin kepada Allah. Saya di rumah ada kamar pribadi yang khusus masuk situ berpikir aja 2 jam, 3 jam. Kan sebenarnya ada aja duit. Kebanyakan duniawi. Ya kan? Saya terus terang aja di sini. Jadi ada kamar khusus mana? Bukan hanya kamar yang kita dua laki bini, khusus dibikin kamar. Masa dikit aja kayak Nabi. Khusus bila masuk situ berzikir aja kerjaan kita. Berzikir sini baca Al-Quran, sholawat silakan. Baca nama Allah, khusus dalam sehari. Betapa Rasul ingatkan kalau orang itu cukup rezekinya dari pagi sampai makan sore, banyak ingat kepada aku, kata Allah. Saya dari muda nih belajar agama, itu aja kerjaan saya banyak, kata Allah. Saya nggak ada, bukan apa-apanya, tapi hidup saya Allah yang atur. Banyak itu. Nah kalau Allah ingat kita, maka mudahlah hidup kita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153. Kacamata kita ini sama aja, aminnya bagus. Aku artinya ngerti aja. 152 Ustaz. Al-Baqarah itu. Adkuruni, adkurkum. Adkuruni, adkurkum. 152. Cetakan baru kayak Al-Qurannya.
152. Fadhkuruni adhkurkum. Oh iya. Ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kepada aku kata Allah, aku ingat kepada kalian. Itulah maknanya di sini saya bukakan kitabnya di halaman ya masalah sifat Allah yang kalam, sifat Allah yang ke-13 kalam. Saya bacakan ya. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat akan kita juga. Sifat kalamun artinya kalamun artinya berkata-kata, maka mustahil keluh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, An-Nisa ayat 164. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sempurna kata adanya. Maka patut bagi mukmin mutakid, bagi orang yang beriman yang berakidah, bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Kalau kita ingat sebutan Allah, Allah balas kita. Maka itulah zikir kepada Allah ini direspon 200 tahun setelah Nabi SAW. Ada lembaga-lembaga yang ada tarekat-tarekat yang khusus cara mengingat Allah itu seperti apa diatur. Kayak tahlilan tadi diatur, bagian diatur untuk jalan menuju Allah aja. Ada dua yang mutabar yang di semuanya cabang aja yang disebut Ustaz tadi, saya Abdul Qadir Jailani sama Abdul Hasan As-Sajali. Yang lainnya Naqsabandiyah, apa cabang aja misalnya di Suraya itu tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah cabang aja. Jadi intinya silakan aja, mau Anda mau Muhammadiyah silakan, mau NU silakan, mau Persis silakan. Yang tiga di Indonesia Muhammadiyah 1912, Persis 1923, Muhammadiyah 1926. Terus guru saya di Kairo juga itu Salafi, masalah. Zikir ini tidak ada hubungannya dengan dikrullah kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan madamatiya. Semuanya. Iya, kalau kita banyak dikrullah, pikiran batin kita nih damai, mata kita terang benderang, batin kita terang benderang. Sebagai penutup, saya sebutkan tadi gurunya Abdul Hasan As-Sajali, Syekh Abdul Salam bin Masyish, dia berinteraksi bagaimana berdoa, bagaimana supaya terbuka hijab, bagaimana berzikir. Dia berdoa. Wansurni bikalak wa ayyidni bikalak wajma' baini wa bainak wa hul baini wa bainak. Allah 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 innalladhi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'ani Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini jangan diaminkan, ini doa ini yang saya tadi amin berbati. Nah, pun wa ayyi wansurni bikalak, ya Allah bantulah. Wansurni, bantulah aku lak denganmu dan denganmu. Wa ayyidni bikalak, kuatkan aku beribadah dengan bantuanmu juga. Wa jama' baini wa bainak, ya Allah tolong satukan antara dirimu dan diriku. Tentu saja dalam bahasa saking dia maunya, saking mau indahnya doa itu, dia maunya ya makhluk Allah ya Allah boleh, tapi saking indahnya dia mengharap. Yang terakhir ini wahul baini wa baina baini, ini yang paling hapus ya Allah di hatiku ini selain wallahu a'lam bishawab. Semoga lah bermanfaat dan memuaskan saudara-saudara yang bertanya, yang murid-murid itu bertanya di mana kita berzikir, di mana mengenal Allah secara mengenal Allah. Paling bagus bukunya ini seperti ini. Saya sudah meneliti sifat 20. Bahwa baca yang mau kita kuning apa ini kita bahasa Indonesia yang dikarang oleh yang saya sebutkan tadi Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya bin Akil, itu di Jakarta pada tahun 1324 Hijriah. 120 tahun yang lebih yang lalu. Ini ada beserta amal-amalannya paling bagus ini, tapi dengan sanad. Orang yang mengajarkan saya lihat di mana sampai sifat Allah aja, nggak diajarkan ittiba Nabi SAW. Itu yang bikin merasa sampai, nggak meneladani Nabi SAW.
mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung atau gak enak bersampaian. Mohon maaf juga ibu-ibu seperti itu. Yang benar itu dari Allah. Kalau saya keliru-keliru, mungkin pikiran sampai nggak buruk pikiran itu berasal dari saya. Terutama dari Ustaz. Mohon maaf saja, bukan guru ini, saya mau menjawab pertanyaan daripada murid-murid saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Karena tadi sampaikan ada diskusi, monggo silakan yang tidak bertanya atau menyampaikan dirinya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dibuka. Monggo silakan. Pak Benyamin, Pak Wahyu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ingin bermanfaat ilmu. Sama namanya, saya pun kadang-kadang tahu orangnya, namanya saya nggak tahu. Nama saya Wahyu, Pak Ustaz. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan. Nah, karena di sini kita. Wahyu di sini yang surat turun di Mekah sama Madinah. Alhamdulillah saya di sana 2 kali. Teman Pak Santo nungguin berarti ya. Polis. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, gimana caranya agar saya pribadi bisa membersihkan hati saya? Karena tadi Pak Ustaz menyampaikan hati sebanyak 2 kali sependengaran saya. Salah satu contoh umpamanya di depan pintu ini ada Pak Adriawan. Bagaimana caranya hati saya ini untuk membersihkan hati saya ini agar tidak berburuk sangka atau agar tidak seujon sama Pak Adriawan yang menurut saya dalam hati saya bisa saja Pak Adriawan duduk di depan pintu ini untuk menyandung kaki saya pada saat saya lewat atau seperti apa. Pak Adriawan ini bisa membersihkan KTP, ya kan? Pikiran saya. Ya. Jadi sekali lagi Pak Ustadz, saya ini ingin mencoba jangan sampai pada saat nanti saya meninggal ada beberapa ilmu yang saya belum peroleh. Bagaimana cara untuk membersihkan hati agar kita tidak berpikiran negatif terhadap orang lain. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan polisi itu nggak ada di BAP saya. Pertanyaan KTP nggak usah pakai yang itu juga Pak, yang jadi apa? Iya. Alhamdulillah tanyakan Pak Wahyu ketemu langsung. Walaupun saya nggak di sini Pak, Haji Jadi kan saya setiap kampus kan ketemu sama beliau. Kadang-kadang dia menyebutkan nama orang-orang di villa Pak Wahyu, Pak Adriawan ini. Oh saya tahu aja ini. Pak Adriawan itu sering aja saya ngomong ke KTP ini. Tapi saya nggak mau menemui beliau. Nanti terutang biasa, urusan dia aja. Jadi persoalan kita hati itu persoalan kita semua. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri berkalbin salim. Orang yang selamat itu hanyalah datang orang yang datang dengan hati yang selamat, itu Nabi Ibrahim. Sabda Nabi SAW sahih ya dari Abu Hurairah, innallaha la yanduru ila qulubikum wa innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat rupamu kok, tidak lihat hartamu, yang lihat qulubikum wa amalikum, yang lihat hatimu dan amalmu. Yang pertanyaannya bagi kita, bagaimana mencapai seperti itu kan? Bahkan dalam Quran misalnya surah Asy-Syams sering ini kan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Nah karena itulah Al-Quran tadi saya kutip ya dalilnya surah As-Saffat ini nanti ilaman atau Allah biqalbin salim. Surah As-Saffat itu Bapak bisa kacamata sudah cabut ini ya, bisa cari di situ cek ilaman atau Allah biqalbin salim. Semuanya itu mau datang kepada Allah itu dengan jiwa yang damai. Pertanyaannya bagaimana? Nabi hanya ini kita bicara kepada Nabi SAW. Nabi itu kitab-kitab yang
Ini Al-Quran ini ditulis setelah Nabi jauh dari zaman Utsman bin Affan. Nabi tidak ada. Nabi ketika Nabi masih hidup tulis katanya yang Al-Quran saja semuanya. Karena itu penulis wahyu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan dilarang. Ada itu anaknya yang paling alim, salah satu anak muda yang alim, Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Diminta izin kepada Nabi, wahai Nabi, bolehkah aku menulis kata-katamu? Lama Nabi, nanti aja kata Nabi. Beberapa waktu dia ngizin lagi, boleh aja. Tapi kamu yang harus bedakan itu wahyu Al-Quran ini dengan sabdaku. Bukhari menulis itu 200 tahun buat kitab hadis itu. Tafsir ini Al-Quran ini aja yang itu sekitar 100 tahun lebih baru ditulis tafsir. Tapi keotentikannya Al-Quran diakui. Satu-satunya yang nggak bisa dikritik oleh orientalis, oleh orang-orang yang ahli agama Islam, tapi dia nggak mau agama Islam, hanya Al-Quran. Pribadi Nabi selalu dikritik. Pribadi Nabi yang poligami selalu dikritik. Karena itu mohon maaf ya, kalau sampai ngomong ini dosa yang nggak kerasaan. Kita nggak bisa katanya meneladani Nabi, istrinya barang banyak, lebih daripada itu dosa nggak kerasaan loh. Nggak boleh. Itu Nabi bukan olok-olokan. Kita Gusti aja. Ya bisa meneladani Nabi, ibadat beliau kakinya sampai bengkak. Itu kan bacaan Al-Qurannya subhanallah, wahyu turun pada beliau. Kalau sholat dia sendirian surah Al-Baqarah dibaca, surah Al-Imran kalau dia sendirian nggak bisa. Kita nggak bisa itu. Bininya barang banyak ya, dosa pada beliau. Gak ada senangnya Nabi itu menyakiti hati Nabi. Ini mohon maaf ya, walaupun ada di sini itu ada kita. Jadi kita gini aja, sampai nih ya, kalau mau bini aja. Aku kenapa nak bini, karena tahan lagi selesai. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, aku malukan bapak-bapak ini sering mau baik ke bini di kantor tuh, guru ke bini aja, jangan lupa ada aku sendiri aja, istri satu. Aku selalu monogami ke istri meninggal, kalau satu lagi istri yang ada sama Saripah orang kayak bapak ini bagus katanya, banyak istri, bisa menyebarkan agama. Ya nanti aku pikirkan aku satu ini masih ini jarang itu. Susah ibaratnya kan, harus banyak yang diinikan ya. Pikiran gitu susah. Nah, jadi seperti itulah Nabi. Bagaimana caranya? Maka itulah tulis 1111 lahirnya Imam Al-Ghazali, Pak. Dia wafat, bagaimana cara sampean menganukan hati tadi. Nah, itu ada latihannya. Latihannya, tapi di situ ada itu tahu betul semua saja. Ada tahali yang semanis, ada takhali. Takhali itu artinya membuang yang enggak bagus di hati kita. Ada takhali, kok diisi dengan yang tahali tadi, kosongkan diri kita daripada sifat-sifat yang seperti itu, madmumah, sifat-sifat yang tercela. Harus kosongkan apa yang sifat tercela. Sampai baca aja Ulumuddin banyak. Nah, kebetulan S1 saya menulis tentang Imam Al-Ghazali, saya tahu banyak tuh disebut di sini. Saya sampai jam 11 bisa ngomong, sebetulnya apa skripsi saya S1 saya menulis tentang konsep ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kata beliau tahali itu satu. Artinya kosongkan jiwa kita daripada yang sifat mazmumah. Lalu diisi takhali, terus diisi dengan sifat mahmudah yang terpuji. Terus tajalli. Nah, di sini susah tajalli terjemahannya. Kalau jalinya banyak. Tajallinya penampakan kebaik-kebaikan yang mana sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna, mana sifat Nabi. Ada yang dalam Al-Quran, ada Al-Quran. Tapi latihan-latihannya itu Pak, perlu riyadhah batin. Wah, nggak segampang itu. Saya sendiri ibaratnya belajar agama 84 dan MTS, MAN, YIN, dua di Muhammadiyah sekolah, di NU sekolah, di Al-Azhar sekolah, ini mana? Masih belum juga yang sampai dapatkan itu. Enggak juga bercahaya hati ini kan. Lalu masih juga ada amarah. Masih juga saya memikirkan duniawi. Masih juga kalau melihat perempuan cantik saya masih normal apa ini. Jalan-jalan kepala juga sama Haji dari kalau tahu di Mekah itu mana? Ya, astagfirullah. Ya. Kenapa hanya di sini aja melihat kamu saja seperti itu. Jadi latihannya itu perlu riyadhah ruhaniyah dan batiniyah. Tidak pada tempat itu latihan aja Pak. Nggak ada yang selain latihan.
masuk kamar latihan. Nah kalau itu kan di dalam tarekat namanya ada mursyid dibimbing dia, masuk guru saya Pak, ketua tarekat sejarah seluruh dunia yang doktor pada Jumat, ya dia di Mesir, mufti Mesir. Nah dia itu mengajarinnya sebentar aja, ini yang dibaca, zikirnya ada dibaca. Cuma kemauan diri kita dan bersihinnya ini nih murni yang doa tadi Mas Oja. Wansur nih minta tolong sama Allah. Wahid ini kuatkan, tidak ada selain Allah. Nah ini hanya latihan spiritual. Dan siapa yang mencapai tidak ada. Makam yang didapat setelah meninggal baru kita tahu makamnya. Susah kan pemerintah, betul kan? Dia ini orang apa zikirnya siang malam mikir mana-mana dakwah. Tapi batin kita masih ada. Dia bisa juga marah. Nah, jadi mohon maaf pertanyaannya sederhana. Ini aku kalau sampai ditanya ini menulis buku Pak, aku lebih bagus sampai tanya macam kalau yang gini tadi dalam banyak betul tahapan-tahapannya, membersihkan ini membaca ini Al-Qur'an ini harus tamat Pak. Di satu-satunya yang bisa membersihkan diri kita ini dengan baca Al-Qur'an yang lahiriah. Bacaan sholawat membersihkan diri kita, tapi yang di dalamnya hanya Allah yang bisa, hanya Allah Pak yang bisa menolong. Saya latihan 53 tahun ini baru berapa ini aja merasakan beragama. Yang lain itu saya hitung nol. Ini mohon maaf ya Pak ya. Ini mohon maaf aja. Saya sudah meneliti sampai akhir duduk tawaruk tuhnya aja nggak betul. Gimana mau dekat sama Allah? Pikirnya, ya kan? Nah sampai duduknya kan ya karuan nih. Tawaruknya gimana? Saya melihat di peneliti itu. Gimana mau dekat sama Allah itu kan ada aturannya. Kita pikir aja nggak bisa diiniin ya. Nah, Al-Quran nggak bisa diiniin. Jadi susah dan perlu waktu bertahun-tahun. Ini menurut saya ngaji 10-an tahun. Ya apa guru ini kita latihan aja untuk bertanya terlalu banyak, tanya tentang Nabi terus sama aja gitu belajar juga. Ya tapi aku tahu caranya, ilmunya tahu, cuma kita pakai. Yang sampai tidaknya Allah yang ada. Pertanyaan sampai bagus sih kita ketemu terus Pak. Sampai harus kayak Anton Bano Alam berhenti jadi polisi. Mau nggak jadi polisi sampai ini jujur Pak ya. Menurut saya hanya Pak Hogan polisi tidur sama patungnya dia yang jujur. Mohon maaf ya. Yang lain-lainnya tuh kita jujur ditangkap sama kawan-kawan. Susah kan? Ustadz saya Pak ya, mohon maaf saya bisa ngomong ini karena saya dulu dari guru saya itu, kamu kalau masuk PNS, saya kan bukan PNS. Hanya atasan saya, hanya yang di kantor mungkin aja. Atasan saya ya Allah. Dia merdeka. Kalau sampai PNS nggak bisa. Jadi dari telepon anak buah ini, nah, sudah PNS, bini lagi rajin telepon, susah. Pangkatnya lebih tinggi lagi. La ilaha illallah, apa ya banyak la ilaha illallah aja. Ini yang digawe, nah susah maka kamar masuk kamar kunci. Nah itu, bisa, mohon maaf bisa dari sekarang benar punya kamar satu khusus yang untuk Allah. Kita nih kalau sampai kan Haji Dadi ini punya berangkas. Saya juga di bank punya berangkas, sudah naruh sertifikat saya di bank Mandiri, bank Mandiri saya taruh ini. Tapi adakah hati kita ini ditaruh di satu kamar? Ya kan, pasti. Jarang. Gampang, memang sudah anak mandi, bayangin artinya harus ada satu kamar Ustaz. Biar 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Rezeki. Sekarang mau putus datang rezeki. Boleh putus, pinjang lagi pertama Bang Hermanto. Kalau putus ya rezeki. Main berkat aja doa ya Allah. Kan banyak doanya itu. Bilanya itu Pak Azil bilanya di langit turunkan ya. Bila di dalam keluarkan Pak Ahrijuhu. Bilanya susah Pak Yasirhu, bilanya mudah, bilanya susah bikin mudah. Bila dia haram dihalalkan, dekat jauh deketin macam-macam. Tapi dia itu harus dekat hati kita sama Allah, harus yakin. Aku semangat Pak sampai ini dekat itu ngaji sampai kalau itu kalau bertanya gini sampai jam 2 sampai jam 1 ini itu ada wallah alam sebenarnya mau ngomong banyak lagi lapar nanti aku lapar juga sama aja kita manusia juga kita cukup aja lu ya penting belum jawab dulu mampu aja belum jawab sebab ini dia ini mohon maaf ini kita bergayaan aja ulun nih datang sini
Dia banyak kan amplop juga yang dia. Makan aja. Dia kan amplop enggak dapat juga. Ya, kebal ke dalam juga. Mau anu juga halus banget. Dia dikasih amplop enggak mau. Ada aja duit. Jadi mengerti aja. Baik, terima kasih. Ini cukup ini sudah apa? Pertanyaannya Pak Wahyu dan Ustadz Haji Bambang yang telah menjelaskan. Ya, ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk mengkaji sebuah kajian khususnya ilmu tauhid dan tasawuf, kita sarankan mencari guru yang istilahnya mursyid yang sahih dan ada sanad keilmuannya. Itu yang harus diperhatikan karena banyak akhir ini juga muncul kajian-kajian yang tidak jelas, maka di dalam NU sudah ada yang ngurus sendiri. Kalau memang tidak sahih ya langsung ditutup, langsung disegel ibaratnya. Begitu seperti itu. Karena itu ya termasuk kitabnya ya. Kitabnya juga seperti itu. Untuk mencari guru pembimbing mestinya memang setiap orang punya namanya bahasa umumnya itu guru spiritual atau guru mursyid untuk membimbing khususnya masalah fikir ya. Tapi kalau fikir-fikir yang pada umumnya tidak ada masalah membaca sholawat dan sebagainya. Tapi kalau dengan hitungan dan jumlah tertentu, apalagi tadi untuk mencapai tahali, takoli dan tajali itu memang butuh waktu yang lama, apalagi mengikuti thariqah-thariqahnya. Mungkin saja yang dapat kita sajikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih kepada Ustaz Haji Bapak Hikmanto dan Pak Haji Berhadati yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita tutup akhiru kalam wallahu muwaffiq ila haqq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kami mohon barokah doanya dulu. Kalau di lain saya nggak mau. Guru saya waktu di YN, kamu ya kalau sudah jadi ustadz nggak mau, betul disuruh doa terus sama aja amplopnya. Kalau tanda aja itu. Sama ustadz guru Burhan dulu seperti itu. Cuma sebenarnya bisa aja berdoa. Insya Allah ya kalau diminta di sini ya, sampai kalau bersabar sebentar. Ini malam ini bersabar sebentar aja. Saya bacakan Asmaul Husna sama nama Nabi yang 201. Sebentar dibagi-bagi 10 menit saja. Karena diminta 201 nama Nabi supaya kita berkait. Sampai mau mencapai tadi Pak ya. Sampai tidak akan dapat ini Pak ini dari tarekat. Nggak pernah dengar seumur hidup sampean semua nggak pernah dengar. Ini dari tarekat Sajaliyah yang biasa kepada saya tahun 2010 ya. Nah, saya pun karena sudah mengamalkan lama, saya bacakan ini doanya. Ini ada doa Asmaul Husna, ada doanya. 201 ada nama Nabi, ada doanya. Ketika saya kemarin ke Banjarmasin tanggal 3 berapa kemarin kan? Tanggal 13 ya. Nah, tanggal 15 kemarin 15 hari Senin hari apa kan? Hari Selasa ya? Hari Selasa yang hari Senin malam Rabu saya ditanya. Teman saya itu guru ngaji seumur hidup. Bahkan kalau saya ada rezeki, saya sudah menyiapkan untuk dia ngasih dia untuk berangkat haji. Itu sudah siapkan kalau Allah sudah kasih. Bayangan duitnya sudah jelas. Nah, kamu berangkat naik haji kalau. Nah, dia mau saya sudah mau pulang. Harusnya saya pulang hari Selasa atau dia mau pulang pada teman saya satu aliyah, madrasah aliyah. Dia hampir hafal Quran, Pak. Dia baca Al-Quran sama aja gitu. Dia dari ngajar Al-Quran aja hidupnya. Siang dia kerjanya bengkel. Jadi dia mau WA kepada saya, bukti lainnya saya simpan masih. Dia baca bla 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 macam-macam. Dia bahasakan begini bahkan kan minta HP kita kan. Bentar ya nih Pak ya. Bentar aja karena disuruh doa terus sudah saya tutup. Ini bukan saya aneh. Kambing aja kampung aja kambing. Bentar ya ini untuk keberkahan sampai karena pada 6 apalagi sudah makan kita banyakin aja makan Ustaz Rahman. Ini saya anukan ya. Yang mengusik hati saya
Nah, model itu pasti enggak. Corona aja kan. Corona aja. Jadi dia nanya gini, macam-macam dia minta ajarin. Dia bahkan begini kan, hamba tolonglah hamba Tuhan, selamatkan hidup dunia dan akhirat saya. Ya Allah, nah, jadi saya pulang. Terus malamnya Selasa dapat, ayo kita ziarah ini. Saya bawalah dia kita ziarah ke Habib Abbas Basim di Basiri, kuburannya naik. Karena untuk itu aja banyak. Itu ada orang Muhammadiyah saya ajak, ada orang Salafi. Kamu jangan mandang apa-apa, pandang saya. Karena ini maulah diajak. Minta doa selamat dunia akhirat. Subhanallah, kerjaannya dia nggak siang di bengkel, ngaji bengkel, malam ngaji puluhan tahun. Masalah saya tertarik kamu nanti kalau saya rezeki, insya Allah tahun itu depan dapat haji. Gimana caranya? Saya dapat haji. Untuk hadiah untuk kamu kalau dia mengenal Al-Quran. Dia nanya, kataku pas di hadapan itu kumpul orang-orang pas di masjidnya, di masjid Habib itu, dua aja kataku itu mau selamat pertanyaanmu itu, kita nggak lain harus tahu nama Allah. Selalu menyebut nama Allah yang 99, menyebut nama Nabi yang 101. Nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Terjemahannya 99 nama Allah yang ada riwayatnya. Nama Allah banyak dari 99. Tapi riwayat dari Imam At-Tirmidzi 99. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 201 berdasarkan Imam Abu Al-Ghazali. Seperti itu aja. Mohon bertahan, saya baca itu mungkin 7 menit aja untuk berkaji tadi semua ini. Saya di sini nih sebenarnya kalau sampai tahu saya ini penasihat di Pira ini. Tanya nih Ustaz ini. Tapi jauh. Sampai aku mencintai sampean kadang-kadang kan cinta sama aku. Cinta ini. Kalau ada itu mati sekitar sekian, itu aja kadang tahu tuh. Panana, sekian tuh mati. Tuh, Pak Heru kalau dibawa ke rumah sakit mati, jangan bawa ke rumah sakit. Kalau aku bawa ke rumah sakit tuh sama PI bawahnya. Jangan bawa ke rumah sakit, tungguin aku kasih itu mati di rumah sakit. Banyak pas dikejar memang sudah lama. Aku mencintai Pak, kalau begini jangan makanya jangan bertengkar soal fikih apa pin, baca aja buku tadi. Ya, kalau fikih banyak tuh gampang aja, serahkan aja ini. Bila salah itu ketahuan aja. Masalah fikih mah itu nanti rahmat Allah. Mau itu salafi, silahkan aja, itu mah hanya pemikiran. Selama itu ada dalil Al-Quran, no problem. Keyakinan dia mah gak bisa ini. Aku ngomong nih pun, sampai keluar aja daripada haji tadi. Balik-balik, sampah aja Ustaz tuh. Dia nyaman aja ngomong. Gawe ke PNS, sekarang susah gawe. Mau pulang nih sampai dari sini. Kenapa guru ngomong itu seperti itu? Kalau sudah ada sejarahnya, wahai Nabi kata sahabat, kalau ketemu sama sampean nih rasa dekat betul surga. Bagus kata Nabi. Tapi sudah pulang ke rumah lihat istri gak ada ingat lagi sampean. Apalagi guru bambang, apalagi pemerintah. Pulang ya dari ini. Udah Pak Wahyu apalagi sibuk. Apa orang apa itu? Beres. Periksa. Ada kawan tangkap. Tapi jangan nangkep ulun Pak. Jangan dulu dibaikin dulu nih kayak guru-guru kayak lu nih, dibagusin apa berita ini membaikin agama ulun enggak ada pertengkaran mau sampai salafi kan enggak peduli selama sampai bisa baca Al-Qur'an. Pertanyaannya kan sampai saya dengar ini sampai baca Al-Qur'an juga beresin dulu itu Al-Qur'an itu beriman sembahyang ini kan udah Islam, beresin syahadat, beresin Al-Qur'an itu jawaban saya. Masuk ke siapa? Masuk ke punya Allah. Nggak ada jaminan dari Allah. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang bertakwa. Nggak ada uiddat lil Muhammadiyyin, lil Nahdiyyin, lil Salafin, nggak ada. Lil muttaqin. Orang yang betul-betul bertakwa, tidak pernah bertengkar hidupnya. Kalau betul-betul punya intelektual, betul-betul menghargai intelektual, perbedaan itu penting. Rambut sama hitam, isi kepala berbeda apa dia? Beliau banyak. Bawa anak buah, susah diatur Pak ya. Anak buah mau bikin KTP ini susah diatur, susah. Gini aturannya jelas saja dilanggar. Nah coba, ada kepala. Nah jadi kalau hanya masalah itu cabang aja. Nah kalau akidah berbeda, pokok gitu. Ini Tuhannya lain, Allah ini lain, Islam juga. Nabinya lain, Muhammad SAW. Kebacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المدير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكبير الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباشر الشهيد الحمد الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المؤمن المعيد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقدم المواصل الاول الاخر الظاهر الباطن والمتعالي البر التواب المنتقم والغفور مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المقدمان الدار النافع النور الهادي الباري والباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم انا نسالك ان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم قض حاجتنا وانت تعلم اللهم قض حاجتنا وانت تعلم اللهم قض حاجتنا وانت تعلم اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي واحدة اللهم صل وسلم وبارك على من أشرف أسمائه محمد صلى الله عليه وسلم أحمد صلى الله عليه وسلم حامد صلى الله عليه وسلم محمود صلى الله عليه وسلم وحيد صلى الله عليه وسلم واحد صلى الله عليه وسلم ماهن صلى الله عليه وسلم هاشم صلى الله عليه وسلم عاقب صلى الله عليه وسلم طه صلى الله عليه وسلم ياسين صلى الله عليه وسلم طاهر صلى الله عليه وسلم مطهر صلى الله عليه وسلم طيب صلى الله عليه وسلم سيد صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم طيب صلى الله عليه وسلم جامع صلى الله عليه وسلم مقتف صلى الله عليه وسلم مقفى صلى الله عليه وسلم رسول الملاهم صلى الله عليه وسلم رسول الراحة صلى الله عليه وسلم كامل صلى الله عليه وسلم إكليل صلى الله عليه وسلم مدثر صلى الله عليه وسلم مزمل صلى الله عليه وسلم عبد الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم شفيع الله صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم كليم الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم مهدي صلى الله عليه وسلم منجي صلى الله عليه وسلم مذكر صلى الله عليه وسلم ناصر صلى الله عليه وسلم منصور صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم حريص عليكم صلى الله عليه وسلم معلوم صلى الله عليه وسلم حريص صلى الله معلوم صلى الله عليه وسلم شهير صلى الله عليه وسلم شاهد صلى الله عليه وسلم شهيد صلى الله عليه وسلم مشهود صلى الله عليه وسلم بشير صلى الله عليه وسلم مبشر صلى الله عليه وسلم نذير صلى الله عليه وسلم منذر صلى الله عليه وسلم نور صلى الله عليه وسلم سراج صلى الله عليه وسلم مصباح صلى الله عليه وسلم هدى صلى الله عليه وسلم هادي صلى الله عليه وسلم منير صلى الله عليه وسلم داعي صلى الله عليه وسلم مدعو صلى الله عليه وسلم مجيب صلى الله عليه وسلم مجاب صلى الله عليه وسلم حفيظ صلى الله عليه وسلم عفو صلى الله عليه وسلم علي صلى الله عليه وسلم حق صلى الله عليه وسلم قوي صلى الله عليه وسلم أمين صلى الله عليه وسلم مأمون صلى الله عليه وسلم كريم صلى الله عليه وسلم مكرم صلى الله عليه وسلم مكين صلى الله عليه وسلم متين صلى الله عليه وسلم مبين صلى الله عليه وسلم مؤمن صلى الله عليه وسلم وصول صلى الله عليه وسلم ذو قوة صلى الله عليه وسلم ذو حرمة صلى الله عليه وسلم ذو مكانة صلى الله عليه وسلم ذو عز صلى الله عليه وسلم ذو فضل صلى الله عليه وسلم مطاع صلى الله عليه وسلم مطيع صلى الله عليه وسلم قدم صديق صلى الله عليه وسلم رحمة صلى الله عليه وسلم بشرى صلى الله عليه وسلم غوث صلى الله عليه وسلم غيث صلى الله عليه وسلم غياث صلى الله عليه وسلم نعمة الله صلى الله عليه وسلم هدية الله صلى الله عليه وسلم قربة وفقى صلى الله عليه وسلم صراط الله صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم ذكر الله صلى الله عليه وسلم سيف الله صلى الله عليه وسلم حزب الله صلى الله عليه وسلم النجم الثاقب صلى الله عليه وسلم مصطفى صلى الله عليه وسلم مجتبى صلى الله عليه وسلم منتقى صلى الله عليه وسلم أمي صلى الله عليه وسلم مختار صلى الله عليه وسلم عجير صلى الله عليه وسلم جبار صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أبو طاهر صلى الله عليه وسلم أبو طيب صلى الله عليه وسلم أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم مشفع صلى الله عليه وسلم شفيع صلى الله عليه وسلم صالح صلى الله عليه وسلم مسلم صلى الله عليه وسلم مهيمن صلى الله عليه وسلم صادق صلى الله عليه وسلم مصدق صلى الله عليه وسلم صدق صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إمام المتقين صلى الله عليه وسلم خير المهاجرين صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن
Khalilur Rahmani sallallahu alaihi wasallam, Barun sallallahu alaihi wasallam, Barun sallallahu alaihi wasallam, Majid sallallahu alaihi wasallam, Nasim sallallahu alaihi wasallam, Nasim sallallahu alaihi wasallam, Wakilun sallallahu alaihi wasallam, Mutawakkilun sallallahu alaihi wasallam, Kafirun sallallahu alaihi wasallam, Syafiqun sallallahu alaihi wasallam, Muqimus sunnati sallallahu alaihi wasallam, Muqaddasun sallallahu alaihi wasallam, Ruhul Qudus sallallahu alaihi wasallam, Ruhul Haqqi sallallahu alaihi wasallam, Ruhul Qisdi sallallahu alaihi wasallam, Kafin sallallahu alaihi wasallam, Muqtafin sallallahu alaihi wasallam, Balighun sallallahu alaihi wasallam, Mubalighun sallallahu alaihi wasallam, Syafin sallallahu alaihi wasallam, Wasilun sallallahu alaihi wasallam, Muhsin sallallahu alaihi wasallam, Sabiqun sallallahu alaihi wasallam, Sayyidun sallallahu alaihi wasallam, Hadin sallallahu alaihi wasallam, Mudin sallallahu alaihi wasallam, Muqaddamun sallallahu alaihi wasallam, Azizun sallallahu alaihi wasallam, Fadlun sallallahu alaihi wasallam, Mufaddalun sallallahu alaihi wasallam, Fatihun sallallahu alaihi wasallam, Miftahun sallallahu alaihi wasallam, Miftahun sallallahu alaihi wasallam, Miftahur Rahmati sallallahu alaihi wasallam, Miftahul Jannati sallallahu alaihi wasallam, Alamul Imani sallallahu alaihi wasallam, Alamul Yaqini sallallahu alaihi wasallam, Jalilul Khairati sallallahu alaihi wasallam, Musul Hasanati sallallahu alaihi wasallam, Muqul Hasanati sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Nizalati sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Syafaati sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Maqami sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Qadami sallallahu alaihi wasallam, Maksusun bil Aizi sallallahu alaihi wasallam, Maksusun bil Majidi sallallahu alaihi wasallam, Maksusun bil Syarafi sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Wasilati sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Sayfi sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Fadilati sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Izali sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Hujjati sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Sultani sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Ridai sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Darajati Sahibul Darajati Rafiati sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Taji sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Nutfari sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Liwai sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Miradi sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Qadibi sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Buraqi sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Khatami sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Alamati sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Burhani sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Bayani sallallahu alaihi wasallam, Fasihul Lisani sallallahu alaihi wasallam, Mutahharul Janani sallallahu alaihi wasallam, Raufun sallallahu alaihi wasallam, Rahimun sallallahu alaihi wasallam, Mudunna Khairin sallallahu alaihi wasallam, Sahihul Islami sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunaini sallallahu alaihi wasallam, Ainun Naimi sallallahu alaihi wasallam, Ainul Ghuri sallallahu alaihi wasallam, Sa'dullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'dul Khalqi sallallahu alaihi wasallam, Khatibul Umami sallallahu alaihi wasallam, Alamul Huda sallallahu alaihi wasallam, Yashiful Qurabi sallallahu alaihi wasallam, Rafi'ul Tabi sallallahu alaihi wasallam, Aizul Arabi sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Faraji sallallahu alaihi wa ala alihi. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبايعنا عن شهادتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.